Oke, selamat pagi. Berikut adalah panduan untuk mengisi eh, nilai PDSS untuk SNMPTN tahun 2022 ya. Eh, yang pertama ini khusus untuk eh, jurusan bisnis daring dan pemasaran, usaha perjalanan wisata, teknik produksi minyak dan gas, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan geologi pertambangan yang pendidikan 4 tahun. Ya, saya kasih contoh di sini untuk jurusan geologi pertambangan. Ya, untuk jurusan geologi pertambangan. Nah ini ya, contohnya untuk geologi pertambangan. Kalau sudah buka linknya nanti muncul seperti ini. Kemudian silakan dipilih nama. Ya, silakan dipilih nama. Maaf. Ini. Nah, ini nanti silakan dipilih nama. Ya, di sini sudah ada nama-nama yang sudah mendaftar di PDSS sampai dengan kalau tidak salah tanggal 27 kemarin ya. Yang mendaftar lewat dari tanggal 27 sudah tidak dilayani karena masih ada rangkaian pengisian nilai dan untuk upload. Jadi ini untuk nama-namanya. Nanti kalau sudah dipilih ya silakan diklik next. Ya, nanti akan muncul semua nilai ya, semua mata pelajaran silakan diisi nilainya. Pengisiannya per semester. Di sini yang muncul adalah nilai untuk semester 1 saja. Nanti kalau diklik next akan muncul nilai semester 2 dan selanjutnya. Ya, pengisian nilai di sini harus 2 karakter. Ya, harus 2 karakter. Jadi misalnya nilainya adalah 85 untuk pendidikan agama. Kita tidak bisa mengisi lebih dari 2 karakter, misalnya 85,4 ya, ini tidak bisa karena langsung ada pemberitahuan error bahwa hanya 2 karakter nilai. Jadi hanya bisa diisi 2 angka puluhan. Kalau diisi 1 bagaimana, Pak? Bisa ya. Tapi kalau diisi 1, contoh misalnya diisi di sini adalah 8, berarti nilainya kalau mau dihitung, karena kita sudah pakai kurikulum 2013, pengisian nilainya itu skala 10 sampai 100. Berarti kalau di sini nilai agamanya 8 diisi, berarti orang akan berpikir bahwa nilainya adalah 0,8. Ya. 0,8. Kalau diisi di sini 8 itu khusus untuk sekolah-sekolah yang masih melaksanakan kurikulum KTSP yang angkanya masih angka satuan 1 sampai dengan 10. Karena kita sudah menggunakan kurikulum 2013, maka penilaiannya adalah angka puluhan dari 10 sampai dengan 100, maka bisa diisi dengan angka misalnya 85 ya. Dan ini harus diisi semua. Semua yang ada tanda bintang merah ini semua harus diisi ya. Ini untuk semua mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5. Khusus untuk geologi pertambangan, nilainya itu sampai dengan nilai semester 7. Ya. Nilainya sampai dengan semester 7 yang sudah disesuaikan dengan urutan di sini, sudah disesuaikan dengan struktur kurikulum. Ya, sudah disesuaikan dengan struktur kurikulum. Jadi nanti silakan diisi sesuai dengan nama mapel yang ada di rapor. Ya, di sini sudah ada untuk semester, contoh di sini semester 4-nya sudah ada pemetaan topografi, teknik eksplorasi, peledakan, pemboran, bahan galian, PKK, kemudian nilai semester 5 ya, semua sudah sesuai. Semester 6 ya.
sampai dengan semester 7 ya. Untuk geologi pertambangan ini semester 7 hanya bahasa Inggris, geologi terapan dan tambang terapan. Ya, nilai di kelas 13. Hanya ada 3 mapel. Nanti kalau sudah selesai sampai dengan semester 7, silakan klik next, nanti akan muncul konfirmasi pengisian nilai PDSS dan silakan klik di konfirmasi. Ya. Nanti silakan diklik di konfirmasi. Nanti kalau sudah klik, baru silakan klik submit. Itu. Ya. Ini khusus untuk jurusan geologi pertambangan. Pengisiannya berlaku untuk semua jurusan, ya. Jadi untuk jurusan BDP, UPW, kemudian TPMG, OTKP dan GP, ini nama mapelnya sudah sesuai dengan struktur kurikulum, ya. Untuk semua program keahlian maupun kompetensi keahlian sudah sesuai dengan struktur kurikulum. Kecuali untuk jurusan TKJ, MMRPL dan jurusan AKL dan PKM, ya. Jadi ini untuk pengisian nilai jurusan selain TKJ, MMRPL, AKL dan PKM. Nah, untuk pengisian nilai TKJ, MMRPL, AKL dan PKM ini saya contohkan di sini, ya. Ini saya hapus dulu karena tadi sudah dipakai untuk contoh, saya hapus dulu ini. Kemudian ini saya hapus. Oke, nah pengisian nilai PDSS untuk TKJ, MMRPL serta akuntansi dan PKM ini kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Nanti bisa dilihat di struktur kurikulumnya, nanti bisa dilihat. Kalau kurang jelas untuk struktur kurikulum, ya, bisa tanya di wali kelas atau ketua jurusan masing-masing. Ya, silakan ditanya di situ. Oke, saya contohkan dulu untuk pengisian jurusan TKJ, MMRPL, kemudian AKL dan PKM. Di sini saya ambil contoh, namanya adalah contoh, ya. Saya klik next. Kemudian untuk nilai di sini kita bisa isi, ya. Kita bisa isi di sini. Saya contohkan pengisiannya adalah 70. Standar nilainya, standar KKM kita adalah 70. Nilai terendah kita 70. Di bawah 70 berarti dinyatakan belum tuntas. Ya, kemudian di sini 70. Saya isikan semua 70. Ya, tidak boleh lebih dari 2 karakter. Ya. Nah, khusus untuk TKJ, MMRPL, AKL dan PKM itu semester 1 dan semester 2 mata pelajarannya sama, ya. TKJ, MM dan RPL ini pasti sama. Ya. Ada kimia, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis, ini contohnya untuk mata pelajaran kelas 10 semester 1 dan 2 itu sama. Sedangkan nanti di semester 3 dan 4-nya 3 sampai dengan 6 itu pasti berbeda. Ya. Kemudian di sini untuk pengisian semester 2-nya ya, 70 saya kasih sama aja dulu semua. Nah, ini nanti di semester 3. Nah, di semester 3 ini untuk TKJ dan RPL ini pengisiannya sama. Ya, semua wajib diisi.
TKJ dan RPL. Untuk semester 3 dan semester 4, TKJ dan RPL wajib mengisi semua, kecuali jurusan MM. Untuk semester 3 dan semester 4, jurusan MM mengisi pada mata pelajaran paket 2 dan 4 itu diisi dengan angka 00. Kenapa jurusan multimedia paket 2 dan paket 4 diisi 00? Karena mata pelajaran ini nanti diajarkan di kelas 12, semester 5 dan semester 6. Ya. Jadi khusus untuk jurusan multimedia, silakan paket 2 dan paket 4 pada semester 3 dan 4 diisi dengan angka 00. Ya, diisi dengan angka 00. Sedangkan untuk mapel yang lain silakan diisi sama, kecuali untuk jurusan TKJ, MM dan RPL. Ya, ini khusus untuk jurusan TKJ, MM dan RPL. Nanti perlakuannya sama seperti jurusan AK dan PKM, karena untuk jurusan PKM itu nanti di semester 5 itu ada yang tidak diisi atau diisi dengan angka 00 sama dengan jurusan MM, ya. Di sini untuk semester 4-nya juga sama. Untuk MM paket 2 diisi 00, paket 4 juga diisi 00. Untuk jurusan TKJ dan RPL ini nilainya semua diisi. Nah, di semester 5 ini ada sedikit kebalikan. Khusus untuk jurusan MM ada sedikit kebalikan dari semester 3 dan 4 tadi, ya. Khusus untuk jurusan MM semester 5 yang tidak diisi adalah paket 1 dan paket 3. Jadi paket 1 untuk MM diisi dengan 00, paket 3 juga diisi dengan 00. Sedangkan paket 2 ini wajib diisi, 2, 4 dan 5. Ini wajib diisi. Nah, kalau sudah sampai dengan semester 5 nanti akan muncul konfirmasi. Silakan diklik konfirmasinya, lalu silakan diklik submit. Nanti akan masuk ke file Excel, sudah direkam, ya. Di sini sudah disampaikan your response has been recorded, berarti data Anda sudah diisi. Jadi jangan sampai nanti ada perbedaan antara nilai di rapor dengan nilai PDSS yang dikirim. Karena kalau nanti diseleksi berkas, ada perbedaan antara nilai PDSS dan nilai fisik yang ada di rapor, berarti Anda bisa dinyatakan gugur. Nah, ini untuk pengisian nilai di Google Form untuk jurusan TKJ, MM, RPL, dan akuntansi dan perbankan. Jadi nanti pengisiannya silakan melihat struktur kurikulum, bisa berkonsultasi dengan ketua jurusan masing-masing, mana yang diisi angka 0 dan mana yang wajib diisi dengan nilai rapor, ya. Ingat, batas waktu pengisian adalah tanggal 3 Februari jam 11 malam. Lewat dari jam 11 malam, maka pengisian nilai sudah tidak bisa dilakukan. Kalau ada yang mengisi atau ada yang belum isi sampai dengan tanggal 3 jam 11 malam, berarti nanti di format nilainya akan saya isi dengan angka 00. Oke, ini untuk panduan pengisiannya. Terima kasih untuk
waktunya dan selamat mengisi formulir pangkalan data sekolah dan siswa. Terima kasih.